Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan di rumah masing-masing. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Pertama, atestasi masuk berdasarkan surat pindah keanggotaan yang kami terima dari Gereja HKBP Pasar Rebo telah hadir di tengah jemaat GKI Kepaduri selaku anggota jemaat Saudari Randu Elminda. Majelis Jemaat GKI Kepaduri mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GKI Kepaduri. Kedua, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada Kamis 26 Mei pukul 8.30 dengan tema Sampaikanlah Berita Pertobatan dan Pengampunan yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Hengki Kartamiharja. Ketiga, kebaktian doa Pentakosta akan diadakan mulai dari hari Jumat 27 Mei sampai dengan Sabtu 4 Juni setiap pukul 19.30. Informasi lengkap dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Keempat, tema kebaktian minggu ini adalah warisan damai sejahtera yang akan dilayani oleh TPG Christian Siregar. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan membacakan Mazmur 103 ayat yang pertama sampai kelima secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dan lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Marilah kita menaikkan pujian NKB 6, bait yang pertama, 3, dan 4. Patut segenap yang ada. Dari
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, dibutuhkan keberanian untuk tetap menjalani kehidupan. Keberanian itu bersumber dari dalam batin. Namun apa jadinya jika batin kita dirundung kegelisahan dan kekhawatiran? Tentu kita akan merasa tidak tenang dan tidak damai. Melalui tema warisan damai sejahtera, kita diajak untuk memahami arti damai sejahtera yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27 dengan jelas berkata kepada setiap kita murid-muridnya demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, apakah hidup saudara sungguh mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Ataukah saat ini saudara dirundung pilu dan kegelisahan yang membebani saudara? Apakah setiap kita juga sungguh-sungguh hidup damai dengan sesama? Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan kedamaian yang sejati. Damai yang meneduhkan jiwa, damai yang memulihkan luka. Namun seringkali diri kami sulit merasakan damai yang daripadamu. Entah karena beban hidup yang kami alami, atau hasrat semu yang menjerumuskan kami ke jurang damai yang palsu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami sering mengandalkan ego kami dan pikiran kami yang sesungguhnya penuh dengan keterbatasan. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami jauh dari hikmat yang Engkau ajarkan. Kepada Allah, Sang Damai yang sejati, kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa
berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Roma 5 ayat pertama sampai kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Bersyukur oleh karena kami Tuhan beri kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu beribadah di tempat ini. Bersyukur karena kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu sebagai rasa hormat dan terima kasih kami kepadamu yang telah memberikan kami begitu banyak berkat. Bersyukur karena kami juga boleh mengakui dosa kami di hadapan-Mu dan menerima berita anugerah dalam kehidupan kami yang mendamaikan kami yang berdosa dengan Engkau, Tuhan.
Dan kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami boleh tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang meneguhkan kami, hati, pikiran, jiwa kami. Ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu sungguh dapat kami hayati, dan juga kami boleh hidupi di dalam keseharian kami. Sehingga kehidupan ini boleh menjadi persembahan kami yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa membimbing kami kepada kebenaran. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini didasarkan pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, itu yang penting ya. Kita punya duit, kalau kita sakit repot juga ya urusannya ya. Baik, hari ini saya mau bercerita sedikit. Coba slide. Oh, saya yang ganti slide ya. Lihat ya. Ganteng nggak tuh? Sedikit lah ya, saya narsis ya. Nah, ini adalah dua gambar ya. Gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar almarhum papa saya. Ya.
Itu papa saya. Dan yang di sebelah kanan, yang sok belagu itu, itu adalah anak satu-satunya. Ya. Jadi saya nggak punya brother, saya nggak punya sister. Cuma satu aja. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Ini bukan katanya-katanya, ini beneran, true story. Saya nggak tahu, mungkin seperti Pak Endro masih ingat waktu itu, karena Pak Endro itu penatua pada waktu itu. Tahun 2000. Waktu itu ayah saya meninggal dunia. Persis di tahun itu, tahun 2000. Berarti 22 tahun yang lalu. Ada satu kenangan yang saya ingat sebelum beliau pergi. Waktu itu hari Jumat, harinya PMJ. Persidangan majelis jemaat biasanya diadakan Jumat. Saya menyempatkan diri ke rumah sakit. Ayah saya dirawat di rumah sakit Siloam, ya dulu Geraha Medika namanya. Kebon Jeruk. Dan ditangani oleh Dr. Handoko Gunawan karena dia penyakit paru, lalu juga penyakit ginjal, gula darah tinggi, udah komplikasi. Dan dokter sudah bilang, udahlah nggak usah ditaruh di IGD apa UGD gitu untuk pakai alat-alat. Ya sudah disonder juga makan, pakai dari hidung masukin. Udah kesakitan karena juga di belakangnya sudah dibolongin ya, untuk mengeluarkan cairan yang sangat banyak. Saya sebenarnya nggak tega, saya ingin bolos PMJ pada waktu itu. Jujur nih Pak, sekarang lah pengakuannya ya. Saya pikir saya bolos aja PMJ, kayaknya detik-detik terakhir nih gitu. Tapi ayah saya menangkap kegelisahan saya. Ya sekian tahun hidup bersama, dia tahu lah. Gelagat-gelagat bahasa tubuh saya dia tahu. Dia bilang, kenapa kamu gelisah? Enggak Pak, saya mencoba berbohong, menutupi kegelisahan. Enggak Pak, jangan bohong. Saya tahu bahasa tubuh kamu. Walaupun kamu enggak ngomong, saya tahu kamu gelisah. Saya mencoba menahan air mata saya pada waktu itu. Saya bilang, saya sebenarnya takut. Kalau papa pergi, aku jadi anak yatim. Terus persoalannya apa? Kan semua orang pasti harus meninggal dunia. Iya, tapi saya belum siap. Kalau nanti saya ada masalah, saya curhat sama siapa? Karena jujur, sahabat terbaik saya adalah ayah saya. Saya nggak punya duit, saya cerita sama dia. Saya putus pacaran, saya cerita sama dia. Saya diejek orang, saya cerita sama dia. Apapun saya cerita sama dia. Saya lebih dekat dengan papa saya. Walaupun orang bilang, kok kamu cukup dekat sama mama kamu. Tapi sebetulnya kalau untuk urusan curhat, saya lebih banyak curhat ke papa saya daripada mama saya. Karena saya menganggap dia bisa lebih memahami saya dengan bahasa laki-laki. Terus dia bilang gini, udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut kehilangan papa. Karena sebetulnya apa yang paling kamu butuhkan sudah papa berikan kepada kamu. Apa yang paling kamu butuhkan? Itu tertera di dalam namamu. Itu yang papa saya bilang. Itu tertera di dalam namamu. Waktu itu saya nggak terlalu pikirin ya kata-kata itu ya. Tapi setelah saya mempersiapkan khotbah pada hari ini, itu baru terpikir sama saya.
Kenapa? Karena waktu ayah saya meninggal, orang juga banyak heran karena saya tidak menangis. Saya begitu tenang memikirkan apa yang harus saya lakukan sendirian. Membayar biaya rumah sakit, utang yang menumpuk di rumah sakit harus dilunasi. Tapi luar biasa, Tuhan buka jalan itu luar biasa. Jual rumah gampang. Jual mobil pada waktu itu juga mulus, gampang. Sepertinya semuanya dimudahkan Tuhan dan saya begitu tenang. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya mengingat kembali tuh kata-kata ayah saya itu. Saudara-saudara tahu siapa nama saya? Yang selengkapnya tahu nggak? Orang hanya tahu Christian Siregar, itu nama yang tertera di dalam ijazah saya. Tapi di akta kelahiran saya, nama saya bukan Christian Siregar. Nama saya adalah Christian Martahi Dame Siregar. Batak bener ya, Christian Martahi Dame Siregar. Kenapa? Apa artinya Christian Martahi Dame Siregar? Nah ini kan. Christian itu sebetulnya ayah saya, mama saya waktu itu mau memberi nama Kristus. Kris gitu ya, dari nama Kristus, tapi nggak berani, katanya kalau orang Batak nggak sopan ya, sama seperti nyebut nama bapak, nggak sopan. Jadi Kristen aja deh gitu ya, Christian. Martahi itu artinya membawa. Ya, jadi kalau orang Batak itu sebelum pernikahan ada acaranya martahi, kumpul ya, membawa sesuatu gitu ya. Jadi membawa lah intinya. Dame itu adalah damai. Siregar adalah marga saya. Jadi Kristus membawa damai. Itulah arti nama saya. Berat kalau pakai nama Kristus. Ayah saya memberi nama Kristen, Christian. Dan itulah yang saya renungkan kembali ketika saya mempersiapkan khotbah pada hari ini. Kristus memberikan damai. Pantes Bapak saya ngomong, itu melekat pada namamu, itu yang paling kau butuhkan. Dan saya aminkan hari ini. Mengapa? Sekarang kita lihat konteks ya, terkait dengan bacaan kita, Yohanes 14. Ini saya bicara tentang Yohanes secara keseluruhan, khususnya pasal 14. Bagian kita adalah Yohanes 14 ayat 19 tadi ya. Dan seterusnya. Tapi Yohanes 14 sebetulnya adalah sebuah bagian yang merupakan pidato perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid. Apa isi pidatonya itu? Intinya isi pidatonya itu adalah Tuhan Yesus ingin menguatkan para murid. Mengapa? Karena pada waktu itu para murid takut. Jangan bayangkan kehidupan orang Kristen sekarang ini. Kehidupan kita saat ini tidak jauh lebih berat daripada kehidupan mereka pada waktu itu. Kristen itu adalah sebuah istilah ejekan. Orang Kristen pengikut Yesus, kelompok minoritas itu, dan dimusuhi oleh negara itu. Makanya Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa? Karena dianggap dia sebagai pemberontak. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketakutan para murid pada waktu itu ketika Yesus mengatakan waktunya akan tiba, tidak akan lama lagi. Secara skill, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun perjalanan mereka bersama dengan para murid, Yesus dengan para murid, itu sudah cukup. Ya kalau ibaratnya orang kuliah, udah lulus lah, udah sarjana lah. Skill, tapi mental belum siap.
Ini persoalannya. Ya. Coba kita bayangkan di mana-mana kalau kita kerja nih, kita punya skill, knowledge punya, pengetahuan punya, skill punya, mental nggak punya. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Saya tanya nih, si Indra ini kan sales nih. Berhasil nggak? Nggak bakal berhasil. Dan saya yakin juga bidang pekerjaan yang lain juga akan sama. Kita boleh punya kemampuan, tapi kita nggak punya mental, kalah. Orang bilang kalah sebelum berperang. Dan itulah yang terjadi pada para murid. Itu sebabnya Tuhan Yesus banyak memberikan nasihat di Yohanes 14 ini. Tuhan Yesus dalam ayat 17, di sana ia menjanjikan, aku akan memberikan seorang penolong. Artinya kalau yang ditolong kan orang yang lemah, ya kan? Kalau orang kuat kan nggak perlu ditolong. Karena para murid lemah, secara mental lemah. Yaitu roh kebenaran. Mereka tahu nggak membedakan yang mana yang benar, mana yang nggak benar? Tahu. Tapi untuk melakukan yang benar, nah ini yang susah. Mereka nggak siap. Sama lah, kita nggak usah ngomong zaman dulu. Zaman sekarang aja mau melakukan yang benar susah atau gampang? Tahu nggak yang benar atau yang nggak benar? Tahu. Tiap minggu ke gereja kan tahu kan? Coba mau melakukan yang benar. Susah atau gampang? Susah. Udah pasti kita dimusuhin kalau kita melakukan yang benar. Ya. Kita diang apaan ini bikin masalah nih, bawa masalah nih melakukan yang benar. Apalagi para murid zaman dulu. Melakukan yang benar berarti melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu tidak mudah. Itu super sulit. Apalagi tanpa sosok Yesus di samping mereka. Bersama dengan Yesus aja mereka masih ketar-ketir. Apalagi nggak ada Tuhan Yesus. Seperti itulah perasaan saya pada waktu ayah saya meninggal. Paling tidak sosok ayah itu, walaupun dia nggak bisa mengatasi masalah saya semuanya, tapi kehadiran dia membuat saya tenang. Ketika Yesus bersama dengan para murid, tidak otomatis semua persoalan mereka beres. Buktinya mereka masih dibenci, masih dimusuhi, tapi perasaan jadi lebih tenang. Karena ada Yesus. Kalau Yesus nggak ada, mau gimana? Nah inilah yang membuat Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh penolong itulah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu adalah Roh yang memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai yang tidak diberikan oleh dunia. Eirene. Saya baca bahasa Indonesianya aja ya. Adalah ketenangan jiwa. Karena merasa terjamin keselamatannya di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi rasa takut. Dan mampu bersyukur dengan keadaannya. Itulah damai. Itulah shalom. Jadi kalau ada shalom, apakah ketika kita menerima shalom dari seseorang terus masalah kita selesai? Enggak.
masalah tidak otomatis selesai. Tapi shalom, walaupun masalah nggak selesai, membuat hati kita tenang. Dan sebetulnya inilah yang paling dibutuhkan oleh kita. Dan inilah yang Papa saya katakan, itu melekat pada namamu. Yang paling kau butuhkan ketika saya merefleksikan firman Tuhan ini adalah eirene, damai, peace. Peace itu adalah terjadi karena apa? Kita tenang, merasa terjamin oleh karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Saudara, ini yang paling dibutuhkan sebetulnya dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara warisan Tuhan, ketika kita bicara tentang warisan bahkan yang dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah berpikir bahwa uang adalah segalanya. Uang tidak membebaskan kita dari masalah. Harta yang banyak tidak membebaskan kita dari persoalan. Tapi yang paling dibutuhkan dan yang ini yang Tuhan tahu dan Tuhan mau, Tuhan kasih sama kita. Dan orang tua juga kasih sama saya. Itu damai. Tenang. Ketika kita tenang, kita bisa melakukan banyak perkara dengan baik. Masalah ada, tapi kita bisa selesaikan masalah itu ketika kita tenang. Saya nggak tahu, mungkin masing-masing kita punya masalah ini. Mungkin ada orang yang takut dengan penyakit dan kematian. Ya. Saya pernah menghadapi satu pasien di rumah sakit yang teriak-teriak, dia sebut itu kebun binatang, isinya semua disebut. Bahkan istri dan anaknya diusir dari kamar itu. Kenapa? Karena dia takut mati. Ya. Sampai pihak rumah sakit bilang gini, Pak, tolong doain, karena saya habis mendoakan bapak saya. Di seberang bapak saya itu adalah orang yang teriak-teriak tadi. Akhirnya saya datangi bapak itu, saya bilang, mau nggak Pak, saya doain. Sudahlah, kalau mau doain, doain aja. Saya doain, saya nggak tahu agamanya dia apa, saya doain aja. Setelah saya mendoakan dia, bapak yang tadinya teriak-teriak kebun binatang ini, tenang. Mati nggak di akhirnya? Mati. Tapi dia mati dalam ketenangan. Rest in peace. Masalah keluarganya selesai. Tadinya istrinya yang digoblok-goblokin, yang dianjing-anjingin, yang dibabi-babiin. Ketemu, ngobrol. Melepas kepergian si bapak itu dengan rela dan anak-anaknya juga. Dan bapak itu mau diajak bicara. Setelah dia tenang. Dan Tuhan Yesus tahu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah ketenangan. Ketenangan jiwa ini kuncinya. Masalah bisa datang seabrek-abrek, apapun masalah itu, tapi kalau hati kita, jiwa kita tenang, tentram, kita bisa berpikir dengan logis. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dan ketenangan itu bisa ada kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berserah kepada Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang terberat sekalipun, yang orang lain bilang, itu impossible kamu selesaikan. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Tuhanlah yang kita butuhkan.
untuk membuat hati kita rasa tenang, hati kita rasa damai, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itulah Roh Kudus yang akan kita peringati kedatangannya sebentar lagi. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang akan membimbing kamu berjalan di jalan kebenaran. Masalah bisa banyak, penyakit, kematian, kehilangan pekerjaan atau mata pencarian, keretakan dalam rumah tangga, mungkin juga tidak punya keturunan sudah lama, atau apapun masalahnya. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan beri aku damai, Tuhan beri aku shalom, supaya aku dapat mengatasi pergumulan yang aku hadapi. Tahu nih yang generasi tua tahu lah ya. Tahu nggak nih? Ini MacGyver. Ini film tahun 1985-1992 ya. Siapa yang suka nonton MacGyver? Yang udah tua, yang masih muda nggak tahu ceritanya ya, belum lahir. Ya, saya suka nonton film ini. Ya, Richard Dean Anderson, udah tua sekarang saya lihat fotonya ya. MacGyver ini adalah orang yang agen rahasia Amerika yang nggak pernah bunuh orang. Masalahnya banyak, gitu ya. Tapi selalu dalam cerita dikatakan apapun masalahnya, ya, bukan teh botol minumannya, bukan. Apapun masalahnya, dia tetap tenang, dia tetap cool. Ya. Sehingga masalah yang tersulit bagaimanapun sulitnya, dia bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Saudara-saudara, ini yang kita butuhkan. Ketenangan batin. Sehingga kita bisa berpikir dengan wajar, dengan normal, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan ketika hati kita tenang. Tuhan tidak mewariskan harta yang banyak pada kita. Ketika Tuhan pergi meninggalkan dunia ini, Tuhan gak mewariskan harta benda. Yang mungkin kalau dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, orang tua kita berikan pada kita. Enggak. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai sejahtera. Ini yang Tuhan wariskan. Ketenangan jiwa itu yang Tuhan beri kepada kita. Dengan syarat, kata firman Tuhan hari ini, kalau kamu mau mendengarkan aku, mau menuruti firman-Ku, kamu akan mendapatkan ini damai. Kalau enggak, ya enggak dapat. Masalahnya kita mau enggak menuruti firman Tuhan? Damai yang Tuhan berikan tidak berarti membebaskan kita dari masalah. Enggak ada janji Tuhan seperti itu. Tapi damai yang Tuhan berikan bagi kita, memampukan kita untuk merespon keadaan. Saudara-saudara, kita nggak bisa bilang, saya nggak mau ada masalah ini dalam hidup saya. Saya mau terhindar dari masalah ini dalam hidup saya. Siapa yang bisa? Nggak ada. Nggak ada. Sehebat apapun dia tidak bisa menghindari masalah. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan pun bisa terjadi dalam hidup seseorang. Orang yang sehat, tiba-tiba sakit, ada yang langsung lewat. Ada orang yang begitu kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Usahanya bangkrut. Siapa yang bisa kendalikan itu? Padahal saya sudah melakukan manajemen yang baik. Saya sudah perhitungkan dengan baik. Saya selama ini sudah berolahraga dengan bagus, rajin. Kok sakit? Kok bangkrut? Saya sudah memelihara hidup rumah tangga saya, tapi kok terjadi perceraian? Kok bisa?
Ada juga orang mengatakan, saya sudah menjadi istri yang setia, tapi kenapa suami saya selingkuh? Kok bisa? Persoalan. Tapi Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan untuk menghadapi persoalan, yaitu damai sejahtera, ketenangan jiwa. Dan ini bisa kita dapatkan sekali lagi kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam doa-doa kita, di dalam harapan-harapan kita. Sehingga apapun yang menjadi persoalan, yang tidak membebaskan kita dari persoalan, tapi memampukan kita mengatasi persoalan. Kita tidak sepi dari persoalan, tapi kita bisa mengatasi persoalan. Manakala kita sungguh merasakan damai yang Tuhan beri, ketika kita mendekatkan diri kepadanya. Damai sejahtera itulah dalam sejarah yang memampukan para murid untuk melayani dengan sungguh-sungguh, mengabarkan Injil. Bahkan kalau kita membaca dalam sejarah, bagaimana cara mereka mati, itu menunjukkan perjuangan mereka yang luar biasa. Kok bisa? Karena di dalam hati mereka ada damai Tuhan yang menyertai langkah pekabaran Injil yang mereka lakukan. Ini juga yang kita butuhkan saat ini, saudara-saudara. Bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang galau, karena ekonomi yang sedang galau juga, politik yang sedang galau. Begitu banyak masalah-masalah sosial yang muncul. Apa yang bisa kita berikan kepada dunia ini? Bagikan damai itu. Jadilah orang yang tenang, sehingga orang bisa melihat, ih gila ya orang Kristen ya, situasi lagi kacau begini kok dia bisa tetap tenang ya. Gimana caranya ya? Nah, ini menjadi satu kesaksian. Dan inilah yang dunia butuhkan saat ini. Damai yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian, kesaksian dari Bapak Darmawan Kusmiadi. Silakan. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis
bersyukur tiap hari karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kembali kami datang di hadapan-Mu, mengingat kasih-Mu kepada kami, mendorong kami juga untuk boleh memohon kepada-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa bagi bangsa negara kami. Kami memohon Tuhan berkatilah pemerintah kami dalam mengupayakan perbaikan nasib rakyat-Mu, rakyat Indonesia, yang saat ini juga tengah berjuang pasca pandemi COVID-19, yang masih ada tetapi sudah mendekati akhir. Tuhan, mampukan kami untuk tetap teguh, tetap tenang dalam menghadapi semua itu. Dan kami boleh yakin bersama-sama dengan pemerintah kami boleh mengatasi masalah ini dengan baik, sehingga bangsa kami keluar dari krisis-krisis yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa juga untuk Jemaat-Mu GKI Kepaduri, dengan setiap program pelayanannya Tuhan berkati.
agar melaluinya nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat-Mu di masa akhir pandemi ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mampukan kami, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan segala keadaan yang kami boleh terima. Karena kami percaya bahwa di dalam semua itu Tuhan turut berkarya, Tuhan turut membangun kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami, melebihi dari segala pengetahuan dan keterampilan yang kami miliki. Karena itu kami mau berserah kepadamu ya Bapa, berkatilah kami, berkatilah umat-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa untuk anggota jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami ingin berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Chandra Siswanto, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Hendrianto Wibowo, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Adam, dan Bapak Iskandar Lawrence. Tuhan, kami ingin mendoakan mereka yang sakit, khususnya mereka yang saat ini menderita sakit sangat berat. Kiranya Tuhan Engkau menolong, baik mereka yang sakit biasa atau yang saat ini sakit sangat berat. Biarlah dengan kasih dan pertolongan Tuhan mereka boleh kuat, mereka boleh tabah. Dan segala sakit penyakit yang mereka derita, boleh Tuhan tolong, Tuhan angkat. Melalui pengobatan yang dilakukan oleh para dokter, oleh para juru rawat, obat-obatan dan juga peralatan medis yang digunakan. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami, sehingga apapun yang mereka jalani saat ini dan ke depan, mereka boleh menghadapinya dengan iman kepada Tuhan, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, jikalau menjadi kehendak-Mu mereka sembuh, mereka boleh menjalani dengan baik. Namun jikalau tidak pun, mereka boleh tetap menghadapinya dengan iman yang kuat kepada Tuhan dan percaya bahwa akhir dari kehidupan bukanlah kematian, tetapi keselamatan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini ya Bapa, untuk pergumulan yang dialami oleh Bapak Yohanes Rahmat. Kiranya Tuhan Engkau menolong dia di dalam menghadapi hari-harinya, persoalan-persoalan yang digumulinya. Kiranya juga Tuhan yang memberikan ketenangan hati di dalam dirinya, sehingga dia boleh menghadapi semua itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi dan menyertai dia dan juga keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, untuk Saudara Oki Dwi Putra, Saudara Christian Syahaan, Ibu Mainningsih, Ibu Nio Juliana Nur, Saudara Catur Dharma Prayuda, Ibu Meliani, Saudara Taro Yonatan, Bapak Hendra Kartosembiring, Ibu Purmalina, Bapak Johan Rudolf Peters, Bapak Dani Indrawan, Ibu Lani Inawati Musa, Ibu Jane Sabamria Tambunan, Bapak Muhammad Imran bin Puteh, Ibu Femi Ratna Ati, dan Saudara Abraham Putra. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi, jadikan mereka lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini dan bahagia dan sukacita karena kesehatan yang Tuhan beri, dan juga damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Di tengah-tengah kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, dan lingkungan pekerjaan serta pelayanan, biarlah mereka boleh merasakan yang terbaik dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga ya Bapa untuk hal yang kami sedang siapkan saat ini, yaitu Pekan Prapentakosta dan Pentakosta. Tuhan yang menolong kami agar segala persiapan menyambut hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari pengucapan syukur, kami dapat laksanakan itu dengan baik.
Dan biarlah juga Tuhan yang senantiasa menyertai segala persiapan yang ada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Panti Asuhan Asi Lestari dalam proses yang saat ini sedang dijalankan untuk pembangunan dan penyelesaiannya. Tuhan kiranya Engkau menolong agar semua yang disiapkan dan dilaksanakan saat ini dapat berjalan dengan baik, dan adik-adik kami di panti dapat menjalani hari-harinya dan juga persekolahannya serta pendidikan mereka, pembinaan mereka selama di panti dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga para pengurus, baik pengurus yayasan maupun pengurus panti, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan semangat, dan menjadi berkat dari Tuhan bagi anak-anak melalui pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita nyanyikan dari PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka
berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Persembahan yang kami kumpulkan ini adalah ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Terimalah ya Tuhan, sertai dan bimbing kami untuk dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus namamu, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bukalah hatimu untuk menerima pendamaian dari Allah. Teruskanlah damai sejahtera yang Ia wariskan dimanapun engkau berada. Jadilah kitab yang terbuka dengan menyatakan damai dan kasih Kristus kepada sesamamu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, di dunia
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang besar dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus melingkupimu serta mengiringi setiap langkah hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.